Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi dari Fakultas Sosial dan Ekonomi, Prodi Akuntansi semester 5, kelompok 11. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah Teori Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Bapak Rijal Jailani SEMM. Materi yang akan kita sampaikan yaitu teori konsumsi lanjutan yang terdiri dari 3 poin pembahasan. Yang pertama, model konsumsi siklus hidup atau life cycle hypothesis of consumption. Yang kedua, teori pendapatan permanen atau permanent income hypothesis, dan yang ketiga, teori pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Gina Maria Kurnia dengan NIM 101230075. Berikutnya, Dinda Nur Fauzia Putri dengan NIM 101230074 dan Nadia Amelia Ningsi dengan NIM 101230080. model konsumsi siklus hidup atau yang disebut life cycle hypothesis of consumption, yang dimana model konsumsi siklus hidup atau life cycle hypothesis yang disingkat LCH dikembangkan oleh Franco Modigliani, Albert Ando, dan Richard Bamberg. Model ini berpendapat bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan seumur hidup. Sama halnya dengan model Keynes. Model ini mengakui bahwa faktor-faktor yang dominan berpengaruhnya terhadap tingkat konsumsi adalah pendapatan disposable. Hanya saja model siklus ini mencoba menggali lebih dalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya pendapatan disposable. Ternyata, tingkat pendapatan disposable lah yang berkeratan erat dengan usia seseorang selama siklus hidupnya. Model siklus hidup itu ada 3. Yang pertama, periode belum produktif, yang dimana periode ini berlangsung dari manusia sejak lahir, bersekolah hingga mereka bekerja. Biasanya periode ini manusia berkisar antara usia 0 hingga 20 tahun. Yang kedua, periode produktif, yang dimana periode ini berkisar antara usia 20 tahun hingga 60 tahun, yang dimana selama periode ini tingkat penghasilan mereka itu meningkat. Dan yang ketiga, periode tidak produktif lagi. Periode ini berlangsung setelah usia manusia melebihi 60 tahun. Ketuaan yang datang tidak memungkinkan mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan kembali. Menurut teori pendapatan relatif atau RIH, konsumsi seseorang tidak langsung berubah mengikuti perubahan pendapatannya, yang dimana rumah tangga cenderung mempertahankan pola konsumsi lama, terutama konsumsi pada saat pendapatan tertingginya. Karena itu, yang pertama, jika pendapatan turun, konsumsi tidak ikut turun banyak, karena rumah tangga memakai tabungan atau asetnya. Yang kedua, jika pendapatan naik, konsumsi naik, tetapi tidak sebesar kenaikan pendapatannya. Dan yang ketiga, konsumsi saat ini dipengaruhi oleh pendapatan tertinggi yang pernah dicapai di masa lalu, bukan hanya pendapatan saat ini. Oleh karena itu, kurva konsumsi jangka pendek lebih landai dibandingkan kurva jangka panjang. Kemudian di kurva ini terdapat 3 periode utama. Yang pertama itu usia pertama, usia 20 hingga 30 tahun. Yang kedua usia menengah, yaitu sekitar umur 30 hingga 50. Dan yang terakhir usia akhir, yaitu umur 50 hingga 60. Yang pertama yaitu usia muda, yaitu sekitar antara 20 hingga 30, yang dimana ada area yang diarsir. Area yang diarsir ini menunjukkan bahwa individu mengalami de-saving atau tabungan negatif. Pada fase awal karir ini, pendapatan masih rendah, tetapi kebutuhan konsumsi seperti biaya pendidikan, pembelian rumah, kendaraan, dan lain-lain relatif tinggi, sehingga individu cenderung berhutang atau mengambil pinjaman yang disebut de-saving untuk mendanai konsumsi stabil mereka. Maka dapat disimpulkan, kurva model konsumsi hidup menunjukkan bahwa individu
bertindak rasional dalam jangka panjang dengan meratakan konsumsi mereka sepanjang hidup. Mereka menabung saat pendapatan tinggi dan menggunakan tabungan atau di-saving saat pendapatan rendah, sehingga total konsumsi mereka dapat dipertahankan pada tingkat yang relatif stabil. Yang kedua yaitu usia menengah atau usia produktif, yang dimana usia ini antara usia 20, 30, dan 50, yang dimana usia pendapatan lebih besar dari konsumsi. Maka di fase ini yaitu fase saving atau menabung, individu menghasilkan pendapatan tertinggi mereka dan menabung kelebihannya, yang dimana tabungan ini digunakan untuk membayar utang di masa lalu, membeli kekayaan-kekayaan atau aset-asetnya, dan mempersiapkan dana pensiun untuk mendanai konsumsi di masa pensiun. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu usia akhir atau usia pensiun, yang dimana usia ini adalah sekitar 60 hingga 60 lebih. Kondisi ini yang dimana gaji kembali rendah, tetapi konsumsi stabil. Individu kembali mengalami de-saving atau tabungan negatif. Konsumsi pada fase ini didanai dengan menggunakan kekayaan atau aset yang diakumulasi selama masa produktif atau mencairkan tabungan. Teori pendapatan permanen atau permanent income hypothesis. Salah satu alternatif penjelasan mengenai perilaku konsumsi adalah permanent income hypothesis atau PIH yang dikemukakan oleh Milton Friedman. Seperti teori konsumsi lainnya, PIH juga menegaskan bahwa pendapatan merupakan faktor utama yang menentukan tingkat konsumsi. Namun, perbedaan utamanya terletak pada pandangan PIH yang menyatakan bahwa konsumsi ditentukan secara proporsional oleh pendapatan permanen atau permanent income. Rumusnya C sama dengan lambda YP, yang diartikan C yaitu konsumsi, YP pendapatan permanen, dan lambda untuk proporsi positif, lambda lebih dari 0. Pendapatan permanen diartikan sebagai rata-rata pendapatan yang diharapkan seseorang dalam jangka panjang. Pendapatan ini mencakup ekspektasi pendapatan dari pekerjaan atau expected labor income dan pendapatan dari aset expected non-labor income. Pendapatan permanen dapat meningkat apabila seseorang memiliki kemampuan dan kualitas dirinya semakin baik, sehingga ia merasa memiliki prospek yang lebih cerah di pasar tenaga kerja. Pandangan positif terhadap prospek tersebut membuat ekspektasi pendapatan kerjanya meningkat. Selain itu, pendapatan permanen juga naik apabila kekayaan yang dimiliki atau non-human wealth bertambah, karena hal tersebut diperkirakan akan meningkatkan pendapatan dari aset di masa mendatang. Pendapatan aktual pada suatu waktu belum tentu sama dengan pendapatan permanen. Ada kalanya pendapatan sekarang lebih tinggi dan ada kalanya lebih rendah. Perbedaan ini timbul karena adanya komponen pendapatan yang sifatnya tidak tetap atau berubah-ubah, yang disebut pendapatan transitory atau transitory income. Untuk rumusnya, YD sama dengan YP ditambah YT, yang berarti YD pendapatan disposable saat ini, YP pendapatan permanen, dan YT pendapatan transitori. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa jika pendapatan transitori bernilai positif, maka pendapatan disposable meningkat, dan sebaliknya. Namun, sesuai dengan inti teori PIH, konsumsi tidak terutama ditentukan oleh pendapatan disposable saat ini, melainkan pendapatan permanen. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang teori pendapatan relatif atau relative income hypothesis. Teori RIH ini dikembangkan oleh James Dusenberry yang muncul lebih awal daripada teori life cycle hypothesis dan permanent income hypothesis dalam menjelaskan perbedaan pengaruh pendapatan disposable jangka panjang dan jangka pendek. Teori ini tetap mengakui pentingnya pendapatan, tetapi lebih menekankan faktor psikologis rumah tangga ketika menghadapi perubahan pendapatan. Karena dampak perubahan pendapatan berbeda antara jangka panjang dan jangka pendek. Rumah tangga memiliki dua fungsi konsumsi, yaitu fungsi konsumsi jangka panjang dan fungsi konsumsi jangka pendek.
Nah, selanjutnya kita akan ke diagram. Sebenarnya diagram ini tuh simple aja. Yang bawah kita ini adalah pendapatan, maka semakin ke kanan maka pendapatannya semakin tinggi. Yang ke atas ini adalah konsumsi. Makin naik berarti makin banyak yang kita belanjakan. Nah, di sini ada beberapa garis. Ada garis yang paling curam ini itu namanya garis CL atau konsumsi jangka panjang. Artinya, kalau pendapatan kita naik, konsumsi juga akan naik lumayan besar. Lalu ada dua garis lain, ada CS0 dan CS1. CS0 itu konsumsi jangka pendek sebelum standar hidup masyarakat naik, sedangkan CS1 itu adalah konsumsi setelah standar hidup naik. Intinya, orang biasanya berusaha menyesuaikan konsumsi supaya nggak ketinggalan standar walaupun pendapatannya belum berubah. Nah, sekarang bisa dilihat titik-titik Y2, Y0, dan Y1. Ini cuma menunjukkan 3 kondisi pendapatan, rendah, sedang, dan tinggi. Nah, di tiap titik pendapatan itu ada huruf seperti A, B, C, F, E, dan D. Ini tuh menunjukkan pilihan konsumsi di garis yang berbeda. Nah, kalau kita lihat keseluruhan gambarnya, sebenarnya pesannya itu sederhana. Konsumsi manusia itu nggak murni tergantung pendapatannya saja, tapi juga dipengaruhi oleh pendapatan relatif atau seberapa besar kita ingin mengikuti standar hidup di lingkungan sekitar kita. Jadi, kalau standar sosial naik, konsumsi ikut naik meskipun gaji belum tentu naik. Nah, karena teori ini tuh lebih menekankan faktor psikologis rumah tangga, jadi pendapatan relatif itu bukan hanya soal berapa banyak uang yang kita punya, tapi bagaimana pendapatan kita dibandingkan dengan orang lain di sekitar kita. Contoh, misalnya gaji kita mungkin cukup, tapi kalau kita punya teman-teman, tetangga atau lingkungan kita punya standar yang lebih tinggi, nah kita itu akan cenderung ingin menyesuaikan diri, yang akhirnya konsumsi kita ikut naik supaya kita merasa nggak ketinggalan. Intinya, pendapatan relatif itu menjelaskan bahwa perilaku konsumsi itu dipengaruhi oleh perbandingan sosial. Untuk kesimpulannya, ketiga teori konsumsi tersebut sama-sama mengakui bahwa pendapatan mempengaruhi besarnya konsumsi, tetapi dengan sudut pandang berbeda. Teori LCH menekankan bahwa pendapatan disposable berubah mengikuti siklus hidup seseorang dari masa belum produktif, produktif hingga masa tidak produktif, sehingga pola konsumsi menyesuaikan usia. Teori PIH berpendapat bahwa konsumsi ditentukan oleh pendapatan permanen, yaitu pendapatan jangka panjang yang dianggap stabil. Sementara itu, teori RIH menyoroti aspek psikologis, bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan masa lalu, terutama pendapatan tertinggi yang pernah dicapai rumah tangga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.